Selamat malam, Rul. Selamat malam, Bang Wafa. Lama gak ketemu. Gimana kabarnya? Sehat, Rul? Alhamdulillah, sehat selalu. Bang Wafa gimana kabarnya? Sehat, Bang? Ya, begini-begini aja. Begini-begini itu apa? 2024 masih 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 fokus bertani aja kita. Oh, luar biasa kalau gitu. Tetap idealis di Jadi, bidang. nggak kebenaran karena kepentok aja sih. Hmm. Lu lagi sibuk apa nih belakangan nih? Ya, sama, Bang. Kita coba bergerilya di sektoral masing-masing. Cuman memang agak belok sebenarnya Irul Oh, ini. Tapi ya sudah lah ya. Kalau dengar kata senior-senior terakhir yang sering Irul temuin, belakangan Irul temuin itu jadi pejuang 45 aja lah. nah ya, yang penting begitu aja lah, supaya bisa Ya, survive dimanapun. betul. Oke, Rul. Jadi gini, jadi kemarin gua kan sempat nanya tuh ke lu tuh, karena di akhir menuju masa jabatan itu Jokowi sempat mengeluarkan kebijakan yang dianggap kontroversial oleh banyak orang. Ya setidaknya oleh para akademisi lah, karena kalau mau disebut banyak juga nggak nggak tahu juga ya di masyarakat akar rumput itu memahami atau tidak isunya. Tapi saat akhir September lalu Jokowi ini kan sempat mengeluarkan kebijakan mengenai pembukaan kembali ekspor pasir laut yang eh, saat itu kata beberapa media itu menerangkan sudah sempat ditutup 20 tahun awalnya, termasuk Susi Pujiastuti kalau tidak salah ikut mengkritisi kebijakan ini melalui Twitternya. Nah, gue sempat nanya ke lu tuh, katanya nanti aja sekalian dibahas di kontennya Bang, biar orang bisa ikut memahami juga. Nah, makanya setelah beberapa kali nyari waktu kan akhirnya baru ketemu malam hari ini. Jadi gue mau masuk ke yang pertama dulu. Ini sebenarnya yang dibuka ini ekspornya ekspor apa, atas kebijakan apa, dan sebelumnya kenapa ditutup 20 tahun gitu, dan tiba-tiba sekarang dibuka lagi. Boleh diterangin dulu nggak Oke, eh, bagian ini nih, bagian awalnya dulu nih. oke, siap. Gimana, Rul? Oke, terima kasih Bang Ova. Ya, betul sih, ini isu menarik yang ya mungkin dari 2023 ya sampai 2024 ketika ini dibuka kembali oleh Presiden Jokowi, mungkin center dan ramai dibicarakan di media maupun di kalangan para aktivis ya. Nah, cuman kalau berbicara tentang ekspor pasir, ini erat kaitannya dengan PP ya. PP yang mungkin dikeluarkan Jokowi dulu, kita coba center dulu membahas PP 26 tahun 2023 yang sebenarnya ini tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut begitu. Yang sebelumnya ketika 2023 itu ada jeda, Bang. Ada kejadian menarik di 2023 di mana ketika kebijakan ini dikeluarkan Jokowi, tapi belum ada mekanisme atau kebijakan turunan yang dikeluarkan untuk proses implementasi kebijakan PP-nya, baik itu di instansi ataupun di lembaga sektoralnya, khususnya di bidang Kementerian Kelautan Perikanan. Nah, itu belum ada tuh peraturan turunan untuk implementasinya. Jadi 2023 dijeda dan masuk 2024 setelah aturan turunan beberapa aturannya keluar itu baru ada PP 26 begitu. Atau dibuka kembali lah keran ekspor oleh Pak Jokowi. Tapi kita perlu tilik secara historis dulu Bang, bahwa historisnya berbicara tentang ekspor pasir laut ini sebenarnya uh, peraturan yang mengatur atau 20 tahun lalu memang ada kebijakan bahwa ekspor pasir laut ini dilakukan oleh negara kita atau bangsa kita begitu. Karena memang potensinya secara ekonomi mungkin itu bernilai untuk devisa negara ataupun APBN ya. Nah, tetapi pada tahun 2001 sorry, 2001 itu ada kejadian bahwa salah satu lokasi yang menjadi pilot project dari kegiatan ekspor atau pengerukan lah atau penambangan pasir laut untuk diekspor itu ada peristiwa ekologisnya, ada bencana ekologisnya di mana salah satu pulau yang menjadi tempat penambangan pasir laut itu tenggelam, Bang, di Kepulauan Riau. Nah, jadi ini yang menarik bahwa uh, keluarnya keputusan Presiden nomor 33 tahun 2002 tentang pengendalian, pengawasan dan pengusahaan pasir laut itu dikarenakan ada peristiwa atau bencana ekologis, sehingga
ini di stop. Mungkin kalau media-media mengangkat bahwa 20 tahun lalu ini diberhentikan oleh mungkin presiden pada saat itu yaitu Ibu Megawati. Nah, tapi akarnya keluar Kepres tadi itu melalui keputusan bersama Menteri Perindustrian, Perdagangan, KKP, dan juga Kementerian Lingkungan Hidup, Bang. Jadi di Kepres kan berbicara tentang pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut. Nah, tapi di dalam itu mengatur tentang tim pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut, di mana terdiri dari beberapa instansi atau lembaga kementerian terkait begitu. Nah, tiga kementerian tadi yang mengeluarkan keputusan bersama bahwa adanya peristiwa bencana ekologis dan kerusakan lingkungan yang terjadi sehingga pasir laut ini perlu diberhentikan. Nah, ini yang jadi menarik. 20 tahun lalu ada pulau yang tenggelam, sehingga kebijakan ini diberhentikan, tetapi di masa pemerintahan periode Jokowi di akhir masa jabatannya kembali dikeluarkan peraturan ini dengan dalih untuk meningkatkan APBN atau meraup keuntungan investasi dari pasir laut yang sementara kita ketahui dulu diberhentikan karena ada bencana ekologis. Nah, apakah Pak Jokowi akan mengulang kejadian yang sama begitu? Nah, itu yang menjadi historis secara hukum ya, secara hukum. Dan kalau kita bicara spesifik tentang PP 26 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut, sedimentasi ini sebenarnya kalau kita bahas secara akademis ya, kalau kita bahas secara akademis, kalau yang sering diklarify atau divalidasi oleh Pak Jokowi bahwa yang diekspor ini adalah hasil sedimentasi. Nah, tapi kalau kita tilik secara proses ekologisnya atau proses biologisnya, sedimentasi ini lahir dari proses oceanografi, Bang, di mana ada pencampuran material-material di dasar laut sehingga membentuk beberapa komponen begitu. Di mana sedimentasi ini kalau kita kaji secara ilmiah atau berdasarkan data secara ilmiahnya itu terdiri dari beberapa material di antaranya lumpur, pasir, kemudian mungkin ada beberapa material seperti tembaga dan sebagainya macamnya yang tercampur atau tertumpuk di dasar laut begitu. Nah, tetapi Pak Jokowi selalu mengklarifikasi bahwa yang dieksploitasi adalah sedimentasi. Nah, sedimentasi yang dimaksud adalah pasir begitu. Apa bedanya ketika media bertanya tentang ekspor pasir laut dan Pak Jokowi berbicara tentang sedimentasi, yang konotasinya sebenarnya sama begitu. Jadi ini menurut Irul pribadi sebagai sebagai alibi saja sebenarnya bahwa ya beliau selalu mengklarifikasi bahwa sedimentasi tapi ternyata pada faktanya yang dieksploitasi juga ujung-ujungnya pasir begitu. Kurang lebih seperti itu sih terkait hal ini. Oke, oke. Menarik berarti menilik historisnya. Dulu akibat adanya bencana ekologis ya ada pulau tenggelam berarti berdasarkan penelusuran historis yang lu tidak tahu gitu. Jadi begini, ini nih yang gue senangnya kalau nih karena kalau tidak salah skripsi itu juga urusannya dengan masalah advokasi ya. Padahal lu ini orang kalau media sekarang lagi gencar tuh diskusi antara STEM dan sosum. Nah, lu ini Betul. kan sebenarnya basic ilmunya STEM, Science, Technique, Engineering, and Mathematics, tapi lu malah bicara tentang humanity dan humaniora gitu. Betul. Makanya menarik untuk membahas isu ini kalau. Tapi tadi terlepas ya apapun lah motif dan alibi Presiden Joko Widodo, walaupun pernah terjadi bencana ekologis, kemudian hari ini dibuka kembali, ya ada potensi kan berarti menyebabkan bencana yang sama. Tapi sebelum jauh lebih itu, gue mau nanya dulu dan memastikan, ini berarti sebetulnya yang diekspor itu nantinya sedimentasinya ya. Berarti yang dikeruk itu materialnya banyak sebenarnya bukan pasir laut doang ya. Yap, tepat sekali Bang. Jadi sebenarnya yang terkeruk di apa? Di proses penambangan pasir itu pada akhirnya atau yang ditambang oleh kapal-kapal yang melakukan penambangan atau pengerukan pasir itu ya sebenarnya nanti material terangkut di atas kapal itu pada akhirnya terdiri dari beberapa komponen, diantaranya lumpur, kemudian pasir itu sendiri, dan beberapa sedimen yang memang sudah tertimbun di dasar laut begitu, yang mungkin memiliki kandungan-kandungan tertentu juga bahkan kadang berdasarkan data itu ada kandungan tembaga, aluminium, rodium, bahkan ada emas di sana itu bisa terangkut, Bang.
dan itu bisa terbawa pada saat proses pengerukan atau penghisapan pasir lah. Nah, yang dilakukan oleh Oh iya. kapal-kapal penghisap pasir. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah kalau berbicara teknis secara teknis pengoperasian kapal untuk menghisap pasirnya, berarti kan beberapa material lain juga bisa terangkut begitu, tidak hanya pasir saja. Nah, melalui Irul sempat menyaksikan begitu ya, ada proses interview bersama Menteri Kelautan Perikanan. Beliau menyampaikan bahwa Bapak Trong ini yang akrab dipanggil Pak Trong berbicara bahwa dalam proses penghisapan nanti atau pengerukan pasir nanti itu menggunakan teknologi canggih begitu. Jadi teknologinya bisa memisahkan Bang antara lumpur, kemudian pasir dan material-material lainnya. Nah, tetapi sejauh ini itu belum ditampilkan ke publik begitu. Seperti apa wujud aslinya teknologi pemisah itu? Ya mungkin kalau di luar negeri bisa kita lihat, tapi kalau yang di dalam negeri itu belum kita lihat wujudnya seperti apa dan bentuknya sebagaimana begitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, apakah ini sudah siap secara matang untuk diimplementasikan atau ternyata ya belum belum siap secara faktual begitu. Secara faktual ini belum belum siap untuk diimplementasikan begitu. Jadi tadi menjawab pertanyaan Mbak Wafa ya sebenarnya pada akhirnya yang akan dieksploitasi utamanya atau dimanfaatkan yaitu pasir. Tapi yang menjadi kontroversial apakah pasir aja yang pada akhirnya terambil, bagaimana lumpur yang terambil, bagaimana material-material lain yang terambil, apakah akan langsung dibuang lagi kembali ke laut atau seperti apa begitu. Oke, oke. Ya ini nih, ini juga yang menarik, ini kebiasaan negara kita nih berarti nih. Jadi kebijakan selalu mendahului ilmu pengetahuan dan riset. Nah, itu juga tuh itu yang kadang-kadang jadi masalah tuh. Di beberapa sektor ini terjadi, khususnya di pertanian, mungkin di perikanan itu sekarang cukup kesana tadi. Pertanian juga beberapa sektor, khususnya di bidang tanaman pangan, pestisida dan sebagainya begitu. Jadi kebijakannya muncul dulu, baru habis itu risetnya dimunculin. Harusnya kan munculin risetnya dulu. Tapi terlepas daripada itulah, itu berarti memang masih belum sempurna apa yang sudah dijalankan. Tapi kalau misalkan menilik apa berarti ya? Kalau misalkan coba dikalkulasikan, eh, menurut pendapat lu bagaimana? Apakah secara ekonomi ini lebih besar potensi keuntungannya, atau justru lebih banyak kemudaratan kerugiannya begitu tuh? Kalaupun misalkan diuntungkan, siapa yang untung? Kalaupun dirugikan, siapa yang paling terdampak kerugiannya? Gitu tuh. Oke, Boleh dijelasin nggak secara sederhana kira-kira bagaimana gambarannya tuh? oke baik. Potensi keuntungan dan kerugiannya. Oke, baik. Nah, Irul ada satu artikel nih Bang yang membuktikan bahwa bagaimana sih simulasi keuntungan yang diakibatkan oleh implementasi implementasi kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi laut ini. Ini dilakukan oleh salah satu pusat studi penelitian ekonomi dan kebijakan publik namanya Celios, di mana studi ini coba mengakumulasikan pendapatan negara estimasinya akan bertambah 170 miliar jika menghitung dampak tidak langsung ke sektor lapangan usaha. Dan kemudian pengusaha ekspor pasir lautnya itu kemungkinan itu akan mendapatkan keuntungan sebesar 502 miliar begitu. Nah, tetapi kalau kita bicara faktualnya, ini kan ada kaitannya dengan bagaimana ekonomi masyarakat di daerah atau di lokasi itu juga di lokasi penambangan itu juga terdampak begitu. Nah, jadi studi yang dilakukan ini ada simulasi yang menemukan dampak negatif, Bang, di mana ada dampak negatif terhadap produk domestik bruto atau PDB sebesar 1,22 triliun dan pendapatan masyarakat akan menurun hingga 1,21 triliun. Jadi ya secara studi ya ini respon atas berbagai klaim pemerintah, mereka bilang ini akan menguntungkan secara ekonomi ya definitely not begitu. Setidak mudah itu mengatakan bahwa ini akan untung. Nah, justru ekonominya akan turun begitu karena begini Bang, dalam proses pengerukan itu memang ada beberapa lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, apakah di lokasi tersebut yang sudah ditetapkan itu tidak ada aktivitas perikanannya, tidak ada aktivitas mata pencarian masyarakat pesisirnya, sehingga itu dapat mengganggu? Ya justru kajian atau studi ini membuktikan bahwa di lokasi-lokasi yang ditetapkan pun itu sebenarnya bisa menjadi lokasi yang ada aktivitas perikanannya.
atau ada aktivitas masyarakat pesisirnya sehingga akan menimbulkan kerugian. Ya secara tidak langsung faktor ekologinya kalau kita kita tilik lebih dalam, ketika proses pengerukan pasir dilakukan, justru apa yang akan timbul di kawasan pesisir, airnya jadi keruh, kemudian biodiversitas atau ekosistem di bawah airnya akan terganggu, yang secara ilmiah perikanannya atau secara biologis perikanannya, ya itu ada tempat-tempat nursery ground-nya atau tempat-tempat biota-biota laut itu untuk bertelur atau mungkin melakukan apa melakukan proses pencarian makan di daerah-daerah yang memang yaitu adalah tempat untuk mereka melakukan aktivitas hewan ya secara biologi hewan perikanan begitu. Nah, ini yang menjadi menjadi pertanyaan bahwa apakah statement pemerintah menyampaikan bahwa ini akan menguntungkan secara ekonomi sementara berdasarkan studi ya ini justru akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara itu sendiri. Justru kalau kita tilik yang seperti Hairul sampaikan di awal bahkan, justru negara rugi karena salah satu pulau itu tenggelam begitu pada saat tahun 2001 lalu. Nah, apakah pemerintah akan mengulang hal yang sama begitu? Dan ironinya, Bang, atau yang semakin semakin sedihnya, dulu pulau yang tenggelam itu adalah salah satu pulau yang hari ini itu berada berdekatan dengan lokasi pilot project yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kelautan Perikanan. Salah satunya ada di Kepulauan Riau. Nah, dulu juga yang tenggelam itu ada di Kepulauan Riau, Bang. Nah, ini kan berarti pemerintah akan mengambil langkah untuk menenggelamkan pulau-pulau yang ada di Riau juga begitu. Ini kan sangat 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 ironi, sangat ya membuktikan bahwa ada ancaman ekologis nyata loh yang akan dihadapi pemerintah dan masyarakat ke depannya. Begitu. Bahkan kalau kita bicara dampak ekologi lain, eh, tadi mungkin Irul udah menyebutkan pemerintah menetapkan ya. Memang berdasarkan data pada bulan April itu KKP merilis, Bang, KKP merilis 7 lokasi potensial yang akan 7 lokasi yang akan dilakukan eh, verifikasi untuk pengelolaan hasil sedimentasi laut di mana ada Kabupaten Demak, Surabaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Karawang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, kemudian ada Pulau Karimun, Pulau Lingga, dan Pulau Bintan di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, ini kan kita berbicara tentang lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan. Salah satunya di Demak. Di Demak itu sering terjadi sering terjadi abrasi, Bang. Nah, abrasi ini kan ada proses turunnya kontur tanah. Dia karena terjadi apa kerendahan tanah yang ada di laut sehingga air laut itu meningkat begitu, terjadi pasang hebat. Jadi yang ada di daratan ikut terseret ke arah laut begitu. Rumah pemukiman warga pun menjadi apa? Menjadi akibat dari bencana abrasi ini. Nah, pemerintah menetapkan kembali Kabupaten Demak sebagai salah satu lokasi untuk pengelolaan hasil sedimentasi laut. Ya, berarti pemerintah mau Kabupaten Demak ini tenggelam sebenarnya. Ini yang menjadi lucu bagi Irul pribadi. Begitu. Jadi secara ekologis dampaknya sangat nyata dan ke depan ini sangat berbahaya, Bang. Iya, iya, iya. Ya, lagi-lagi tadi akibat dari kebijakan mendahului riset. Eh, Dibilang untung juga mungkin tidak banget, tapi disebut rugi, kerugiannya justru kalau dikalkulasikan secara ekonomi mungkin akan melebihi nilai keuntungannya ya. Nah, tapi karena nasi sudah jadi bubur, ini sudah jadi legal juga gitu rule barang. Jadi tidak mungkin dicabut. Ya mungkin lah, harusnya sih dicabut mungkin dalam jangka waktu yang panjang setelah kajian dan segala macam. Tapi dalam waktu dekat ini, Rul, ini mungkin pertanyaan terakhir karena waktu kita terbatas gitu. Yang pertama itu kira-kira apa yang seharusnya bisa pemerintah lakukan pada akhirnya ketika ini sudah berjalan begitu. Dan yang kedua, apa yang bisa dilakukan oleh para aktivis lingkungan? Ya jangan aktivis lah, mungkin kelasnya kita lah, orang-orang yang masih punya awareness terhadap lingkungan ini apa yang bisa kita lakukan begitu. Jadi dua hal itu apa yang harus pemerintah lakukan mungkin untuk mengantisipasi kerusakan lebih jauh dan apa yang bisa kita lakukan gitu. Oke, baik. Eh, Terima kasih Bang Wafa. Ini Irul ingin menyampaikan pesan sih bahwa ya pemerintah tetap karena sudah mengambil langkah ceroboh bagi Irul pribadi, pemerintah terlalu ceroboh untuk mengimplementasikan kebijakan ini atau menekan PP ini.
Jadi semoga ini tidak jadi dosa ya, hibah dosa ke pemerintahan yang baru. Ya, ini perlu dilakukan pengawasan super ketat, Bang, dalam proses implementasi pengelolaan hasil sedimentasi laut. Mulai dari proses pengambilan pasir maupun sedimen yang akan diolah atau dipisahkan. Itu harus pengawasan yang sangat ketat. Oke, kemarin Pak Menteri menyampaikan, Menteri KKP menyampaikan izin untuk pengelolaan usaha tambangnya aja itu sudah sangat banyak dan kita harus memverifikasi perusahaan-perusahaannya. Nah, 2024 66 perusahaan mengajukan permohonan izin. Salah satu atau salah duanya perusahaannya itu adalah perusahaan yang dimiliki oleh rezim-rezim hari ini juga. Yang bisa Errol sebutkan salah satunya adalah adiknya Pak Presiden kita, dan salah satunya juga ada menteri di Kabinet Merah Putih. Nah, ini menjadi lucu. Kenapa pada akhirnya orientasinya kepada bisnis begitu. Justru orang-orang yang ada jabatan publik hari ini yang ya melakukan apa, mengambil mengambil proyek-proyek seperti ini begitu ya. Jadi pertanyaan, justru pengawasannya harus dilakukan secara ketat. Kemudian pemerintah seharusnya, bagi Irul pribadi ya, bagi Irul pribadi, pemerintah seharusnya coba mengintrospeksi diri kembali secara kelembagaan dan secara hati nuraninya, apakah kebijakan ini layak diterapkan atau tidak. Karena Irul pribadi justru ingin tetap mengampanyekan untuk pemerintah mencabut peraturan ini sebelum analisis dampak dan tindakan mitigasi dari pengelolaan pasir laut ini siap begitu. Karena sejauh ini Irul tidak membaca dokumen khusus dari pemerintah terkait langkah mitigasi yang diakibatkan oleh pengelolaan hasil sedimentasi laut itu dikeluarkan dalam bentuk peraturan. Itu tidak ada, Bang. Oke, bagi kita mungkin kalangan aktivis, adik-adik mahasiswa ataupun ya para para pegiat lingkungan, pecinta lingkungan, ya Irul tetap ingin mengkampanyekan, ayo sama-sama kita tetap mengawal kebijakan ini karena betul yang bawah bilang, nasi sudah jadi bubur, kita kawal proses implementasinya dan kita kalau bisa mendorong pemerintah melibatkan kita dalam setiap proses pengimplementasian pengelolaan hasil sedimentasi laut. Apakah pada saat pengurukannya kita dilibatkan, dihadirkan LSM-LSM ataupun NGO-NGO berpengalaman, maupun kita sebagai mahasiswa ya membuat kajian-kajian yang memang mencakup ruang lingkup dari pengelolaan hasil sedimentasi laut, sehingga ini bisa menjadi apa ya bahasanya, tembok pengawal pemerintah untuk proses implementasi kebijakannya. Salah satunya sih seperti itu. Ya kita aware dan kita mungkin diskusi-diskusi ini sangat penting dan harus diperbanyak. Ya inilah yang menjadi apa, pesan moral Irul kepada kita-kita semua, bahwa ancaman nyata Indonesia akan tenggelam itu pasti kalau kita abai terhadap tindakan ceroboh pemerintah hari ini. Oke, ya peringatannya sih menarik. Mungkin bagi masyarakat yang banyak tinggal di perkotaan daerah daerah rendah pesisir berpotensi tenggelam gitu ya. Walaupun hari ini gue lagi ada di pegunungan sih sebenarnya. Ancaman tenggelamnya agak jauh dari bawah. Tapi ya begitulah. Terima kasih tuh waktu dan kesempatannya. Lain waktu dan kesempatan lagi kita mungkin bicara lebih banyak untuk malam ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Semoga teman-teman tadi bisa mengerti ajakannya untuk mengawal dan untuk tetap membumikan isu ini. Baik, Selamat terima malam, kasih. bro. Terima kasih banyak, Maaf, selamat Sampai malam. bertemu kembali. Sampai Yo, bertemu. udah, Rol. Ini rekamannya di